Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Desi Reaction. Ya Allah, Mam. Yap. Aduh, tadi habis ngisi bensin di satu tempat. Itu mbaknya kayak jutek banget gitu loh, Mam. Ya kan? Kok bisa sih? Ya enggak, tadi dia tuh nyuruh geser tapi dengan ketusnya gitu, nyuruh kita maju. Padahal cuma berapa senti Padahal majunya nggak ngaruh berapa senti doang gitu. Tapi maksudku bukan masalah nyuruh majunya, cuman gesturnya, cara penyampaiannya, Nada. nadanya gitu kan. Namanya pelayan publik gitu, pelayan masyarakat kan harus ramah. Betul. Itu yang terjadi tadi nggak kayak gitu. Jadi dia Agak agak jutek. ngegas gitu. Makanya tapi aku males ngeladenin kayak gitu sih. Kalau aku sih males, mending diam. Oh iya mbak gitu, udah maju. Kamu sebagai perempuan gimana, Mam, menurut kamu, Mam? Ya kalau perempuan ya apalagi ya, mana sih sebenarnya? Manas. Iya. Iya, pengen diributin gitu ya. Iya. Tapi lagi-lagi Kok sombong banget ya? balik lagi kita malu berurusan sama yang kayak gitu loh. Iya. Ya kan? Karena kitanya yang sadar aja gitu. Nah, ini juga ada video yang di sini bilang katanya sini semua petugas puskesmas itu jutek. Coba kita lihat nih. Tuh. Oh itu, kalau itu iya. Mas soalnya pelayanannya jutek-jutek semua anjir. Makan hati mulu kalau habis ke puskesmas tuh. Kalau ngomongin petugas puskesmas emang kesan jutek tuh kayaknya melekat banget gitu ya ke Oh, petugas ini Bidan Lala yang berkomentar, coba lihat. puskesmas. Pernah beberapa kali aku tuh nemu postingan-postingan atau komen-komen gitu ya yang ngebahas tentang petugas puskesmas yang judes-judes dan pelayanan yang tidak bagus di puskesmas. Kalau Bunda nemuin petugas puskesmas yang judes, cari di puskesmas tuh ada kotak saran, Bun. Oh. Tulis aja keluhannya Bunda, kalau tahu namanya catat dan namanya nggak apa-apa. Pokoknya tulis aja keluhannya Bunda apa, nggak sukanya Bunda apa, yang bikin Bunda sakit hati itu apa. Tulis aja dan masukin ke kotak saran, itu akan jadi Iya sih, Mbak. Ya, kotak sarannya dibaca nggak? Masalahnya kotak sarannya punya siapa, Mbak? Gitu kan ya. Terus yang baca dia sendiri yang dijutek. Nanti itu kan kotak sarannya ada di puskes. Siapa tahu petugas dari puskesnya iseng ngebuka kalau ada yang komentar-komentar yang buruk tentang mereka dibuang. Kan bisa gitu. Makanya sekarang banyak masyarakat yang demen protes, demen berkomentar lewat sosial media. Betul. Lah karena mungkin ngerasa yang kayak gitu udah nggak mempan lagi gitu. Ya kan? Betul. Coba kita baca komentarnya deh dari video mbaknya. Mbaknya sih bagus, mbaknya nyaranin yaudah deh mendingan lo langsung aja protes di kotak saran gitu. Iya. Bagus sih, ada solusinya gitulah ya tuh. Kotak saran nggak terlalu berguna kalau komplain kertas bisa dibuang. Bener kan tuh? bener. Kecuali ada aplikasi pelaporan yang terhubung ke pusat itu baru bisa dipercaya. Iya. Mungkin kayak nomor telepon gitulah ya tuh. Atau hubungi Ada bun. nomor ini. Ada bun bisa dilapor Go ID. Oh ya tuh bisa tuh. Di kota kalian kalau daftar buat berobat ke puskesmas harus bayar nggak? Tuh gak ada yang jawab tuh. Puskesmas ada ronsen gigi nggak? Tuh nggak ada bun. Oh ini malah nanya yang lain ya bun ya. Tuh. Nih ya, tempat kami nggak ada kontak saran bun. Padahal memang pengen kali nulis surat buat puskesmas di daerah kami gitu. Nih ada jawabannya nih. Tuh kirim di laporan Go ID aja bun gitu. Ah iya, kelupaan ada wadah buat laporan. Makasih bun, dibantu dijawab tuh. Aku selalu happy ke puskesmas soalnya pelayanannya baik, dekat dari rumah dan gratis tis tuh. Alhamdulillah. Oh, jadi di samping ada yang berkomentar buruk terhadap pelayanan puskesmas, ada juga yang bagus. Jadi kita nggak boleh ngeliat sepihak aja nih. Tapi memang ya, silahkan sebagai Anda yang pernah berpengalaman menerima pelayanan dari fasilitas kesehatan tuh, silakan. Ya kalau kadang ya kita ngalamin segala sesuatu bentuk fasilitas umum dan yang namanya gratis garis bawah ya, itu pelayanannya itu agak-agak jutek karena mereka merasa digaji pemerintah, bukan digaji swasta. Jadi mereka bertindak semau maunya, tidak melayani masyarakat dengan baik. Padahal kan masyarakat juga ikut menyumbang ya, ada bayar pajak dan ya gaji mereka kan dari situ. Tunggu. Sorry. Kan kita ke puskesmas itu kan pakai BPJS ya?
Iya. Itu kagak gratis. Enggak, kadang kalau ke puskes itu nggak ngaruh BPJS juga Oh, sih. memang boleh Pelayanan bawa KTP aja gratis. gratis. Itu Oh. pelayanan dari pemerintah. Tapi bukannya segala obat dan segala macamnya sudah disubsidi sama pemerintah ya? Nah, itulah. Iya kan? Itulah. Atau mungkin gini, kita juga nggak bisa menyalahkan petugasnya. Mungkin honor bagi petugas di puskes terlalu kecil, Iya, sehingga loyalitasnya juga ya udah, gua seadanya aja gitu ya kan? dia mesti protes ke atas ya. Iya. Tapi kan harusnya pelayanan ke masyarakat tetap harus yang nomor 1. Ya, itu balik lagi ke dalam diri kita. Kalau dalam diri kita waktu pertama kali masuk ke sekolah keperawatan, itu ada mungkin kayak pembekalan diri gitu. Kita harus loyal terhadap masyarakat, kita harus mengabdi, kita harus aware terhadap kesehatan masyarakat, Iya, gitu kan ya. Senyum itu menjadi bagian dari pelayanan. Kadang bahasanya Tuh. tuh ketus banget Mungkin ya. harus balik lagi ke situ, tapi balik lagi kalau ketika kita sudah masuk dunia kerja tapi dapat kompensasi yang nggak seimbang ya kadang kesel juga, Mam. Ya, kebutuhan tapi mendesak. bukan salah Pasien. masyarakat atau pasien dong. Dia Aku tetap harus baik, jangan bahasanya ketus banget gini. Itu lo taruh situ aja. iya sih. Iya. Ibu duduknya yang gitu. Kok kayaknya kayak kesannya gimana gitu ya. Iya, Kayak seolah-olah kayak direndahkan nggak sih kita diperlakukan seperti itu? Dan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cerita. Banyak banget. Banyak Jadi kalau banget. misalnya buat petugas medis yang mencoba mengklarifikasi, membela diri, silahkan. Mudah-mudahan kalian nggak termasuk yang jutek itu, gitu kan. Tapi Iya. ada juga teman-teman kalian yang begitu, karena kita pun juga pernah mengalami sendiri ketika Betul. kita waktu itu mau proses kelahiran anak, ya kan? Betul. Nah, waktu itu kan, itu kita bayar loh. itu kita bukan bayar, gratis. bukan gratis. Dan itu rumah sakit swasta, Rumah sakit bukan rumah swasta. sakit pemerintah. Nah, jadi bukan berarti itu di pemerintah aja ya, Mam, yang jutek. Iya. Jadi memang kebanyakan pelayanan kesehatan itu Individunya ya. Individunya. Ya, nanti harus dapat pembekalan yang lebih lagi cara menghadapi publik bagaimana, Ya. masyarakat bagaimana. atau mungkin di kuliahnya di kesehatan tuh ada mungkin kuliah untuk public speaking atau public communication gitu Iya, kan ya. kalau dia tidak bisa bersikap baik, jangan bekerja untuk di bagian umum ketemu banyak orang. Jadi nggak dibekalin ilmu tentang obat-obatan, ilmu tentang menyuntik, ilmu tentang merawat aja gitu. Iya, Tapi betul. dibekalin juga tentang public speaking gitu, menghadapi orang gitu. Nah, jadi itu pengalaman sendiri nih ya. Jadi ketika kita tuh waktu mau ngelahirin anak ya, itu Aku, kita bukan iya. kita. Ya, jadi ya kan kita bareng-bareng datang ke rumah sakitnya. Oh iya benar iya, ya iya kan? kita berarti anak kita kan ya. Melahirkan anak pertama kita itu prosesnya itu di rumah sakit swasta ya sebenarnya. Iya. Itu pagi-pagi buta karena namanya kita panik jadi kayak aku tuh nggak pakai sendal, terus cuma pakai celana pendek kayak kaos, jadi kayak bener-bener kayak mohon maaf ya mungkin Gembel. ya gitu. Jadi mungkin kayak orang tua kita juga pakai bajunya seadanya, namanya baju lagi Karena tidur ya, Mam bangun ya. tidur, Bangun semua tidur pada ya gitu kan. kaget. Jadi pas begitu masuk ke situ kayak dapat tanggapan, dapat perlakuan yang nggak enak banget gitu. Terus kayak waktu itu kan ditanya mau masuk di ruangan mana gitu kan ya, Mam ya gitu kita kan. mau kamar apa gitu kan. Mm-mm. Terus mama saya bilang pengen di VIP katanya gitu VIP. kan. Iya. Mm. Ada salah satu perawat menjawab pas mama sudah pergi, kata dia Mangi bisa bayar Vivi. katanya ya gitu kan. Dan kebetulan pada waktu itu papa saya itu masih di situ. Jadi si dia Mbak tidak petugas tahu perawat itu nggak tahu kalau kami itu satu keluarga di situ gitu. Iya. Jadi waktu yang pas ditanya mau di ruang apa itu adalah mama saya, Iya. dia nggak tahu kalau masih ada papa saya di situ gitu. Iya, Jadi betul. papa saya benar-benar denger itu ucapan dari si perawat bilang emang sanggup bayar gitu. Di VIP. Wow. Iya. Itu sungguh sangat disayangkan keluar dari mulut seorang perawat, petugas medis gitulah ya, pelayan masyarakat, dan masih di depan pasien, di depan orang gitu. Iya, karena mama saya panik, dia ditanya langsung pergi lagi karena dia mau menemani saya melahirkan kan. Akhirnya papa masih di situ. Setelah Mbak itu ngomong, terus yang jawab papa saya karena papa saya mendengar. Mbak itu bilang seperti itu, terus dijawab lah katanya. Dikonfirmasi. Dikonfirmasi. Ya sanggup Mbak, karena kan ibu tadi itu kan mintanya seperti itu, berarti dia sanggup untuk membayar. Jangan meremehkan orang lain Mbak, itu istri saya. Langsung mak jelep.
sok nggak nih kalian nih? Kalau misalnya kalian inget pernah melakukan itu lah ya, jangan sekali-kali itu dilakukan, jangan diulang lagi karena itu Iya. sangat menyakitkan bagi orang ya. Iya. Dan itu nggak pantas untuk diucapkan hal-hal kayak gitu gitu. Jangan melihat orang dari Ya, segi penampilan. kalau misalnya kalian nanti mengalami hal yang sama, kalian misalnya ke pelayanan publik yang lain kalian dapat ucapan yang sama, pasti rasanya akan sakit hati gitu Iya, kan ya. betul. Apalagi itu orang lagi panik dan Mbak langsung nanya mau ke ruangan apa gitu. Iya. Yang penting kan itu masih butuh penanganan itu Iya, loh si betul. pasien gitu. Mbak nggak tahu rasanya saya waktu hari itu ya Mbak. Ya mungkin banyak nggak ngelahirin gitu, ya kan? Oke lah ya, pokoknya itu aja pesannya. Walaupun di luar sana masih banget pelayan-pelayan, Ada yang baik, ada yang baik ya, tidak ada yang semuanya seperti nggak itu. cuma di pelayanan kesehatan, mungkin kayak di minimarket atau Iya. di kayak pom bensin yang tadi Iya, gitu. betul. Itu masih banyak yang perlu perbaikan, perlu belajar untuk public speaking, Iya. perlu belajar untuk ramah, smile, senyum gitu kan ya. Betul. Jadi nggak membawa ranah pribadi pas ketika masih kerja gitu. Kadang-kadang kan moody gitu loh, ke bawah gitu kan. Iya, betul. Suasana di rumah atau suasana hati ke bawah ketika kerja itu kalau bisa dipisahkan. Itu Iya. aja pesannya. Di sini gue mau bilang makasih banyak buat kawan-kawan yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya apa, Mam? Dapat pemberitahuannya kalau kita upload video terbaru. Assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.